Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Mohon maaf sedikit terlambat ya untuk upload eh, materi atau ya pembahasan ya. Maaf yang biasanya kemarin-kemarin sore ya. Kali ini sampai malam. Oke. Baik, kali ini saya ingin membahas lagi-lagi masih dari kontes terbuka Olimpiade Matematika. Kali ini dari problem pada bulan September 2023. Di sini saya ingin bahas problem 8 bagian A. Nah, mohon maaf ini sedang hujan ya. Jadi semoga terdengar. Oke, langsung saja ke problem. Tentukan banyaknya bilangan asli 2 digit n sehingga tau n pangkat n itu merupakan bilangan kuadrat. Ya, sebelumnya sudah sering dibahas ya, tau n itu notasi yang menyatakan banyaknya faktor positif dari n. Oke, diingatkan kembali, tau dari 16 itu adalah 5 ya, karena 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya, jadi 5 ini berasal dari 4 di sini ditambah 1. Begitu. Oke, kali ini saya berikan solusi eh, komputasionalnya. Di sini sedikit analisanya ya. Perhatikan teorema ini. Untuk setiap bilangan asli n yang lebih dari 1, berlaku pernyataan berikut. Tau n itu ganjil jika dan hanya jika n itu bilangan kuadrat. Oke, kita coba buktikan kearahkan. Oke, pertama kita ambil sembarang bilangan asli n ya. Bukti ke arah kanan diketahui tau n ganjil. Nah, berdasarkan teorema fundamental aritmetik, n itu dapat kita tulis sebagai perkalian bilangan-bilangan prima berbeda, P1 hingga PK, yang dimana di sini masing-masing PI-nya berpangkat bilangan asli ya. Di sini AI-nya untuk suatu bilangan bulat positif K, sehingga tau n di sini adalah perkalian pangkat ditambah 1 dari masing-masing PI. Nah, karena tau n ganjil, haruslah masing-masing AI plus 1 itu ganjil. Jadi semuanya ini ganjil. Nah, akibatnya AI itu genap. Ya, untuk setiap AI itu masing-masing genap. Sehingga kita bisa tulis AI itu sebagai 2 kali suatu bilangan asli, sebut CI gitu ya. Nah, akibatnya N itu dapat kita tuliskan sebagai seperti ini. P1 pangkat 2 C1 kali P2 pangkat 2 C2 dan seterusnya hingga P3 pangkat 2 CK. Jadi masing-masing AI diganti 2 CI, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. Masing-masing PI pangkat CI dipangkat dikuadratkan gitu. Nah, kemudian kita bisa tulis sebagai M kuadrat dengan M-nya itu adalah yang di dalamnya yaitu PI pangkat CI dikalikan semua untuk I dari 1 hingga K. Nah, akibatnya N itu bilangan kuadrat. Jadi terbukti. Oke, itu untuk bukti yang ke arah kanan. Bukti ke arah kiri, diketahui N bilangan kuadrat. Berarti ada M bilangan asli sehingga N sama dengan M kuadrat. Tulis M-nya itu sebagai ini. Sama seperti yang di atas ya. Nah, diperoleh N sama dengan M kuadrat sama dengan ini dikuadratkan. Berarti sama aja dengan P1 pangkat 2A1 kali P2 pangkat 2A2 hingga PK pangkat 2AK. Nah, akibatnya TN akan sama dengan perkalian 2A 1 plus 1 kali 2A 2 plus 1 dan seterusnya sampai 2AK plus 1. Oke, nah karena 2AI plus 1 ganjil untuk masing-masing I ini di sini, eh, dan perkalian 2 atau lebih bilangan ganjil itu ganjil juga, maka tau N itu pasti ganjil. Jadi teorema di atas
terbukti. Oke. Nah, kembali ke problem awal. Dengan menggunakan teorema di atas, kita dapat buat program Python untuk menentukan banyaknya bilangan asli n, sehingga tahu n pangkat n itu bilangan kuadrat. Sebagai tambahan, saya berikan tabel yang menampilkan semua nilai tahu n pangkat n, beserta paritasnya, ganjil atau genapnya dari tahu n pangkat n yang memenuhi atau yang valid. Oke, sebagai contoh, ya untuk n sama dengan 10, n sama dengan 10 itu salah satu nilai n yang valid ya, karena tahu 10 itu 4, ya karena banyak faktor positif dari 10 itu kan 4 ya, 1, 2, 5, dan 10. Kemudian tahu 10 pangkat 10 itu sama dengan 4 pangkat 10, dan 4 sama dengan 2 kuadrat. Dipangkatkan 10 menjadi 2 pangkat 10 dipangkat 2, sifat eksponen, dan dia sama dengan 1024 kuadrat. Artinya, tahu n, tahu 10 pangkat 10 itu bilangan kuadrat. Jadi, n sama dengan 10 itu salah satu solusinya. Oke, let's code. Pertama, from SymPy import divisors, itu untuk faktornya ya. Kemudian import numpy snp, kemudian import pandas spd, dan from pandas import data frame. Nah, untuk yang line 2, 3, 4 ini keperluan tabel ya. Oke, pertama kita define si tau n ya, misal fs gitu. Kemudian declare variabel faktor. Di sini kita assign dia sebagai divisors dari s. Lalu banyak faktor variabel yang kita assign sebagai panjang. Nah, divisor s itu nanti outputnya berupa list ya. Berarti panjang dari divisor s, kemudian kita return banyak faktor. Oke, selesai. Kemudian definisikan tabel yang ingin kita buat. Saya namakan jawab gitu ya, tanpa parameter. Kemudian define n valid berupa list. Ini menampung semua nilai n yang valid ya. Lalu tahu n valid, kemudian tahu n pangkat n juga list. Kemudian paritasnya ya, juga list. Oke, kemudian kita masuk ke perulangan untuk n di range 10 hingga 100 ya. Berarti kan bilangan 2 digit itu kan start dari 10 dan terkecilnya 10, terbesarnya 99 ya. Ada range-nya dari 10 sampai 100. Kalau kita assign define variabel baru k, kita assign sebagai panjang dari divisors si f, sorry, divisors n pangkat n ya. K itu kita define sebagai tahu n pangkat n ya. Kemudian setelah ini masuk ke kondisional. Jika fk itu ganjil, sorry, di, jika sisa bagi fk dengan 2 itu ganjil itu ya. Atau jika fk, ini bacanya jika fk ganjil ya. Fk dibagi 2 tidak habis gitu ya, tidak bersisa. Berarti kan dia ganjil. Ya, jadi jika fk ganjil, itu fk, jika sisa bagi fk dengan 2 itu tidak sama dengan 0, berarti kan dia ganjil ya. Maka nanti n valid kita isi dengan si n-nya. Kalau tahu n valid, kita isi dengan si fn. Oke, kemudian tahu n pangkat n, kita append dengan si fn pangkat n ya.
Dan paritas itu kita append dengan ganjil. Oke, lalu keluar data kita isi dengan n, ini si n validnya, lalu tau n diisi dengan tau n valid, lalu tau n pangkat n diisi dengan tau n pangkat n, dan paritas tau n pangkat n diisi dengan paritas. Kemudian df define sebagai PD data frame data, lalu df index kita mulai dari 1 hingga panjang dari df ditambah 1, df index names ini sebagai 0 gitu ya, nomor. Lalu sudah ya, tinggal print yang diinginkan banyaknya, bilangan asli 2 digit n, sehingga tau n pangkat n merupakan bilangan kuadrat adalah suatu suatu. Nah, ini diisi dengan si n validnya. Nah, print semua n yang valid diberikan pada tabel berikut. Kemudian return df. Jadi kita panggil fungsinya dan run. Ya, seharusnya tidak ada error ya. Oke, kayaknya bilangan 2 digit. Eh, malah ngeprint listnya ya. Maaf. Oh iya, harusnya panjangnya. Di panjang dari list and valid. Oke, run sekali lagi. Lupa kalau n valid itu tipe datanya list. Oke, jadi seperti ini. Banyaknya bilangan asli 2 digit n yang memenuhi tau n pangkat n, bilangan kuadrat adalah 62. Nah, semua n-nya di sini. Jadi 10, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Di sini ada 3 batch ya. Di sini 1 batch ditambahnya 25. Di sini 85, 86, sampai 98 itu terakhir. Ya, di sini ganjil semua ya, varietas tau n pangkat n. Jadi kalau varietas tau n pangkat n itu, jadi kalau tau n pangkat n itu ganjil, berdasarkan teorema di atas, si tau n pangkat n itu bilangan kuadrat. Ya, begitu. Ya, betul ya. Sebentar. Varietas, ini harusnya varietasnya si, harus sebagai contoh untuk n-nya 10 ya.
Untuk N-nya 10, nanti tau N-nya itu 4, maka tau N pangkat N-nya di sini adalah 4 pangkat 10 ya. Nah, berarti tau dari 4 pangkat 10 itu nanti kan menjadi, kan di sini sama dengan tau 2 pangkat 20 ya. Jadi sama dengan 20 tambah 1, 21. Oh, sorry, di sini ada kekeliruan, mohon maaf. Di sini seharusnya bukan paritas tau N ya, tapi paritas taunya si tau N. Gitu. Coba dan sekali lagi. Nah, gini ya, paritas tau tau N pangkat N-nya, bukan si tau N pangkat N-nya. Jadi kalau tahu pangkat, kalau tahu dari tahu pangkat N, sorry, kalau nilai tahu dari tahu N pangkat N-nya itu ganjil berdasarkan teorema di atas, nanti tahu N pangkat N-nya itu bilangan kuadrat sesuai yang diinginkan kan di problem. Ya, begitu. Jadi jawabannya ada 62 bilangan asli 2 digit N, sehingga tahu N pangkat N itu merupakan bilangan kuadrat. Di antaranya ini ya, 10, 12, 14, 15, 16, 12, 20, dan seterusnya. Kemudian di sini batch 2-nya ini ada 48, 50, 51, dan seterusnya, 84. Dan di sini 85, 86, sampai 98. Oke, mungkin begitu untuk yang eh, untuk pembahasan problem 8 kali ini ya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksinya. Kritik dan saran yang membangun saat saya perlukan. Oke, mungkin sekian dulu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Serta jangan lupa bagikan, share, dan subscribe untuk mendukung saya agar lebih konsisten berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat ya. Oke, mungkin sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya dan happy coding. Ups, ini apa ini? Penggunaan interaktif. Ya, see you di pertemuan berikutnya.